Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen kita. Sebelum adik-adik melanjutkan video pembelajaran ini, jangan sampai salah kelas. Video pembelajaran yang sedang adik-adik saksikan adalah video pembelajaran untuk murid-murid kelas 3 SD. Ya, kalau sudah benar, sekarang disiapkan e-book atau buku paket agama Kristennya, kemudian Alkitabnya, dan juga buku tulis atau buku tugasnya. Karena selama video pembelajaran ini akan ada soal-soal pertanyaan ya yang Kak Sem berikan. Jadi videonya harus disimak, dilihat semuanya, jangan di-skip-skip, jangan dilompat-lompatin. Karena ada begitu banyak pelajaran firman Tuhan yang akan adik-adik terima melalui video pembelajaran ini. Kalau sudah disiapkan semua buku paket atau e-booknya, buku tulisnya, dan Alkitabnya, sekarang kita mau berdoa ya. Kita berdoa bersama-sama. Gimana sikap doa yang baik? Lipat tangan, tutup mata. Oke, Kak Sem akan pimpin dalam doa. Kak Sem gak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami akan memulai pelajaran untuk murid-murid kelas 3. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap pelajaran firman-Mu. Bolehlah diterima pun oleh setiap murid-murid kelas 3. Berikan daya tangkap, daya ingat yang baik untuk boleh mengerti setiap pelajaran dan menerima firman-Mu. Sehingga ini pun bisa menjadi bekal mereka untuk melewati hari-hari yang mereka lalui dengan melakukan setiap firman yang telah mereka dengarkan. Kami siap memulai pelajaran kami pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah sampai pelajaran yang ke-12. Di buku paketnya atau di e-booknya bisa dilihat halaman 123. Ya, halaman 123. Yuk dibuka bukunya, halaman 123, judulnya di situ apa? Aku mau menolong walaupun berbeda. Aku mau menolong walaupun berbeda. Jelas ya, Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang suka menolong sesama. Adik-adik, apakah pernah menolong orang lain? Tentu pernah. Siapa tuh yang adik tolong waktu itu ya? Yang adik-adik tolong waktu itu siapa? Apakah keluarganya? Atau teman sekolahnya? Atau teman gereja? Nah, sekarang kita mau lihat orang-orang yang kita tolong tidak boleh kita beda-bedakan. Misalnya kita mau nolong teman yang pinter aja, atau kita mau nolong teman yang kaya aja. Kalau yang miskin kita nggak mau tolongin. Ya, bukan seperti itu adik-adik. Ya, justru kita harus menolong sekalipun kita memiliki perbedaan dengan teman kita. Kita akan melihat contoh dalam Alkitab. Boleh dibuka Alkitabnya dalam kitab atau Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Yuk dibuka Alkitabnya. Ayatnya yang ke-30 sampai 37. Ya, adik-adik nanti bisa dibaca Injil Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Di situ menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, adik-adik, orang Samaria yang baik hati. Oke, jadi di sini Kak Sem mau ceritakan pada saat itu orang-orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. Karena apa? Orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang berdosa. Jadi orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. Ya adik-adik, dan kita akan lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37 ini menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Berawal dari kisah ada seorang Yahudi, ya, orang Yahudi ini dia sedang
memulai perjalanannya. Dia mau menuju kota Yeriko. Ya, adik-adik bisa baca tadi ya di Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Atau kalau mau dibaca dulu di pause deh videonya, lalu dibaca dulu. Kalau udah dilanjut lagi videonya. Oke, kalau sudah dibaca. Jadi orang Yahudi ini dia dikatakan mau berjalan menuju kota Yeriko. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada sekumpulan perampok. Ya, merampas seluruh hartanya dan orang Yahudi ini dipukulin. Ya, sampai babak belur. Sampai tinggal gimana? Udah nggak berdaya di pinggir jalan. Ya adik-adik, sudah penuh luka-luka. Orang Yahudi ini sangat kasihan sekali ya. Dia mau pergi ke Yeriko, malah ketemu dengan gerombolan perampok dan dia menjadi korban dari para perampok itu adik-adik. Nah, kita melihat ketika orang Yahudi ini dia sedang terkapar di pinggir jalan ya, dia sudah berbaring gak berdaya. Tiba-tiba ada yang lewat. Siapa yang lewat? Sebelum Kak Sem lanjut, tulis dulu tugasnya soal nomor 1. Kalau Kak Sem terlalu cepat, di pause dulu ya videonya. Soal nomor 1, ditulis soalnya Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37 menceritakan tentang titik-titik-titik. Sekali lagi soal nomor 1, Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37 menceritakan tentang titik-titik-titik. Kalau mau langsung dijawab, di pause dulu videonya, atau mau dijawab belakangan, boleh dengar lanjutan cerita Kak Sem dulu ya. Oke, tadi soal nomor 1, sekarang langsung soal nomor 2. Soal nomor 2, kalau terlalu cepat di pause dulu videonya. Soal nomor 2, dalam kisah ini seorang Yahudi dirampok dan dipukuli pada saat ia sedang menuju kota titik-titik-titik. Sekali lagi soal nomor 2, dalam kisah ini seorang Yahudi dirampok dan dipukuli pada saat ia sedang menuju kota titik-titik-titik. Oke, kalau mau langsung dijawab, di pause dulu videonya. Kalau enggak, dengerin penjelasan Kak Sem dulu ya adik-adik. Jadi kita sudah lihat ya, orang Yahudi ini dia sudah nggak berdaya di pinggir jalan. Udah penuh luka kan, abis dipukulin sama perampok. Hartanya udah nggak ada, udah habis. Tiba-tiba ada yang lewat. Ya, yang pertama yang lewat itu adalah seorang imam. Ya, imam itu apa Kak Sem? Imam adalah seorang pemimpin agama. Kalau zaman sekarang kayak apa tuh? Kayak pendeta. Ya, kalau zaman dulu dibilang imam. Jadi, imam ini lewat di depan orang Yahudi yang tadi lagi menderita di pinggir jalan ya, yang udah mau mati karena abis dipukulin, abis dirampok. Adik-adik, imam ini yang pertama lewat, dia gak menolong sama sekali. Dia membiarkan saja orang Yahudi itu. Waduh, akhirnya kasihan ya orang Yahudi ini ya. Nah, tiba-tiba yang pertama tadi lewat imam, tiba-tiba ada yang lewat lagi. Nah, yang kedua yang lewat ini adalah orang Lewi. Orang Lewi itu apa Kak Sem? Orang Lewi pada saat itu adalah orang yang bekerja di Bait Allah. Bait Allah kalau sekarang itu apa? Gereja ya adik-adik. Setiap hari Minggu dulu sebelum Covid pergi ke gereja ya. Nah, kalau zaman dulu Bait Allah ya, adik-adik pernah lihat orang-orang yang bekerja dalam gereja? Nah, ini orang Lewi. Pada saat itu mereka bekerja di gereja ya, bekerja di Bait Allah. Kalau orang kerja di gereja harusnya gimana? Baik atau jahat? Harusnya baik. Tetapi orang Lewi ini dia malah membiarkan
orang Yahudi itu? Ya, padahal adik-adik kalau mau tahu, yang pertama lewat tadi ya, imam dan juga orang Lewi ini mereka sama-sama orang Yahudi. Tapi mereka tidak mau menolong, tidak mau saling menolong. Ya, ini contoh yang sangat tidak baik. Ya, adik-adik. Dan sekarang ada orang yang ketiga yang lewat. Siapakah itu? Nanti kita akan lihat. Ya adik-adik, tadi masih ingat nggak? Di awal Kak Sem bilang bahwa orang-orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. Gara-gara apa? Orang Yahudi menganggap orang Samaria sangat berdosa. Jangan lupa ya, itu alasan orang Yahudi membenci orang Samaria. Nah, sekarang kita mau lanjut soal nomor 3. Kalau Kak Sem terlalu cepat, di pause dulu videonya. Soal nomor 3. Imam adalah ... Sekali lagi soal nomor 3. Imam adalah ... Kalau mau langsung dijawab di pause dulu. Kalau enggak, Kak Sem lanjut soal nomor 4. Kalau terlalu cepat di pause dulu. Soal nomor 4. Orang Lewi adalah ... Sekali lagi soal nomor 4. Orang Lewi adalah ... Kalau mau langsung diisi di pause dulu. Kalau enggak, Kak Sem lanjut soal nomor 5. Kalau kecepatan di pause ya. Soal nomor 5. Jelaskan mengapa orang Yahudi membenci orang Samaria. Sekali lagi soal nomor 5. Jelaskan mengapa orang Yahudi membenci orang Samaria. Ya adik-adik, itu soal nomor 5. Kalau mau langsung dijawab di pause dulu videonya. Kalau enggak, Kak Sem lanjut ya ceritanya. Jadi tadi gimana? Orang Yahudi ini dia menjadi korban perampokan. Dia sudah menderita penuh luka-luka di pinggir jalan. Kemudian ada imam ya, pemimpin agama, lewat gitu aja. Padahal sama-sama orang Yahudi. Kemudian yang kedua orang Lewi ya. Orang yang apa tadi orang Lewi? Orang yang suka bekerja di bait Allah. Sama-sama orang Yahudi juga, cuma lewat. Akhirnya ada orang yang ketiga yang lewat. Ya. Orang yang ketiga yang lewat ini adalah, coba tebak siapa? Adalah orang Samaria. Ya, padahal tadi Kak Sem udah bilang orang Samaria ini gimana? Orang Samaria itu sangat dibenci oleh orang Yahudi. Sedangkan sekarang yang terjadi apa? Orang Samaria melihat orang Yahudi sedang kesusahan. Nah, harusnya gimana perasaan orang Samaria ini ketika melihat orang Yahudi? Ya, bisa aja dia cuek karena apa? Dia ngerasa, wah itu kan orang Yahudi yang suka membenci saya, orang Samaria. Ya adik-adik, namun apa yang dilakukan? Orang Samaria ini tidak balas dendam, tidak balik membenci. Justru orang Samaria ini yang menolong orang Yahudi. Ya, padahal imam dan orang Lewi yang tadi pertama dan yang kedua lewat, mereka orang Yahudi tapi nggak mau bantu. Malah orang Samaria ini yang menolong orang Yahudi yang menjadi korban perampokan ini, adik-adik. Ya, kita melihat. Jadi orang Samaria yang akhirnya menolong orang Yahudi yang tadi baru dirampok, adik-adik. Oke, sekarang lanjut lagi soal nomor 6. Kalau Kak Sem terlalu cepat, di pause dulu videonya. Soal nomor 6. Siapakah yang pertama kali lewat dan melihat orang Yahudi yang baru saja dirampok? Sekali lagi soal nomor 6. Siapakah yang pertama kali lewat dan melihat orang Yahudi yang baru saja dirampok?
Kalau mau langsung dijawab di pause dulu. Kalau enggak, Kak Sam lanjut soal nomor 7. Apakah orang Lewi menolong orang Yahudi yang baru dirampok itu? Kalau kecepatan di pause dulu soal nomor 7. Apakah orang Lewi menolong orang Yahudi yang baru dirampok itu? Oke, kalau mau langsung dijawab di pause. Kalau enggak, Kak Sam lanjut nomor 8. Kalau kecepatan di pause ya, nomor 8. Siapakah yang menolong orang Yahudi yang baru saja dirampok itu? Sekali lagi soal nomor 8. Siapakah yang menolong orang Yahudi yang baru saja dirampok itu? Oke, kalau mau langsung dijawab di pause, kalau enggak, Kak saya mau jelaskan sedikit lagi ya. Adik-adik, jadi kita bisa melihat dari kisah ini. Ya, kita belajar dari orang Samaria yang walaupun dia dibenci oleh orang Yahudi, namun ketika dia melihat orang Yahudi yang lain ini ya, yang menjadi korban perampokan, orang Samaria ini tidak balas dendam, tidak ikutan membenci. Jadi kita pun bersama teman kita atau bersama saudara kita, ya kalau mungkin ada yang melakukan hal yang tidak baik kepada kita, kita tidak boleh membalaskan hal yang tidak baik juga. Kita harus seperti orang Samaria ini. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan dia pun mau menolong orang Yahudi yang baru dirampok ini. Ya, dia mengangkutnya, mengobati luka-lukanya. Nanti adik-adik bisa baca ceritanya ya di Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37 tadi. Ya. Kemudian diberikan tempat untuk menumpang sementara, kan lagi sakit abis digebukin tadi ya, babak belur, sedang diobatin, diberikan tempat untuk menumpang beristirahat. Betapa baiknya orang Samaria ini. Kita pun harus mau menolong sesama kita. Jangan Jangan beda-bedain agama. Jangan beda-bedain misalnya mau menolong teman-teman yang kaya doang, kalau yang miskin nggak mau ditolongin. Ya, cuma mau nolongin teman-teman yang orang Kristen doang, yang agama lain nggak mau ditolongin. Jangan seperti itu ya. Kita harus menolong sesama kita, tidak memandang perbedaan. Ya adik-adik, sekarang coba ditulis soal nomor 9. Kalau Kak Sam terlalu cepat, di pause videonya soal nomor 9. Ceritakan satu pengalamanmu yang pernah menolong teman yang berbeda. Ya, sekali lagi soal nomor 9. Ceritakan satu pengalamanmu yang pernah menolong teman yang berbeda. Oke, kalau mau langsung dijawab di pause dulu, diceritain ya. Jadi jangan tulisannya singkat-singkat. Jadi adik-adik cerita nama temannya siapa. Kemudian temannya itu berbeda apa sama adik-adik. Lalu ceritain adik-adik nolong dalam hal apa. Misalnya ngebantuin apa atau mengambilkan apa. Ya, ceritanya yang jelas ya, yang bagus. Itu menolong teman yang berbeda. Terus kira-kira pernah nggak adik-adik dulu melihat teman yang berbeda, tapi adik-adik nggak mau tolongin? Nah, ini nggak boleh ya. Ini contoh yang tidak baik. Coba Kak Sam mau tahu soal nomor 10. Soal nomor 10 ditulis, kalau kecepatan di pause. Ceritakan satu pengalamanmu yang pernah tidak mau menolong teman yang berbeda. Sekali lagi soal nomor 10. Ceritakan satu pengalamanmu yang pernah tidak mau menolong teman yang berbeda. Itu soal nomor 10. Ya, jadi kalau yang tadi nomor 9, ceritakan pengalaman adik-adik pernah menolong.
Kalau yang nomor 10, kira-kira pernah nggak waktu itu adik-adik tidak mau menolong orang karena berbeda? Coba ceritain pengalamannya. Nama temannya siapa, berbedanya kenapa, ya. Dan yang pasti kita sudah belajar hari ini bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan dalam menolong sesama kita. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan dari kisah orang Samaria yang murah hati ini. Oke, itu sudah selesai. Tugasnya ada 10 nomor. Jangan lupa dikerjakan ya. Sekarang kita akhiri pelajaran kita. Kita akan tutup dalam doa. Kak Sem tutup dalam doa. Kak Sem yang pimpin doa. Adik-adik tetap sikap doa yang baik. Kelipat tangan, tutup mata. Kak Sem gak lihat tapi Tuhan Yesus lihat. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini anak-anak kelas 3 telah belajar melalui kisah orang Samaria yang murah hati. Mereka mau menjadi anak-anak yang tidak membeda-bedakan orang dalam menolong dan menjadi anak-anak yang mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang mengingatkan setiap firman yang telah mereka dengarkan pada pagi hari ini, sehingga setiap anak-anak-Mu bisa tumbuh menjadi anak-anak yang lebih baik dan lebih baik lagi dari hari ke hari. Dan Tuhan pun berkati masa depan mereka, berkati keluarga mereka, orang tua mereka, pekerjaan orang tuanya. Tuhan pun berkati. Kami akhiri pelajaran kelas 3 SD pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, pelajaran sudah selesai. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya ya, di foto di WhatsApp. Jangan sampai kepotong, jangan sampai blur. Lalu fotonya dikirim ke Kak Sem. Nanti dinilai tugasnya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.